Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Inspirasi Usaha Hayam. Nah, di sini kita akan berbagi tentang cara penggunaan penggilingan bakso blender. Blender ini merek Getra. Nah, kalau kita ingin menggunakan penggilingan sendiri, kita harus juga memikirkan terutama kemampuan listrik di rumah kita ya. Karena untuk eh, penggunaan listriknya juga sangat memakan watt yang cukup besar. Untuk yang penggilingan kapasitas SJ18 ini itu kisaran 1500 watt dengan voltase 200 volt atau 1 P per 50 Hz. Nah, artinya kita harus menyediakan eh, listrik di kisaran 10 ampere ya. Kalau nantinya di bawah itu takutnya ketika lagi proses produksi listriknya jeglek atau langsung turun NCB-nya. Atau secara detailnya, kalau 1 ampere itu 220 watt. Maka kalau kita menggunakan 6 ampere, maka hanya 1300-an ya. Artinya memang kita harus menggunakan 10 ampere itu. Selanjutnya yaitu kecepatan. Kecepatan ini artinya kekuatan dari kekuatan dari mesin penggeraknya, yaitu akan memiliki putaran yang cepat dalam menggiling. Nah, itu biasanya digambarkan dengan RPM ya, seperti itu. Ini kecepatannya 2800 RPM. Nah, kecepatan ini untuk mengadon bakso dan mengompakkan adonan sudah cukup lumayan seperti itu. Nah, kapasitas produksi ini digambarkan yaitu 2 kilo per cycle dalam sekali mengadon ya. Nah, ketika kita melebihi kapasitas, maka RPM-nya bisa jadi akan tidak stabil atau tidak standar ya. Tidak mencapai 2800, dan ini juga akan mempengaruhi dari adonan yang akan dihasilkan seperti itu. Nah, jadi memang kita harus mengikuti standar dari kapasitas dari mesin ini sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya kita tahap pemasangan ya dari seluruh onderdil yang ada di mesin ini ya. Nah, kalau yang ini yang saya putar ini yaitu baut ini untuk mengatur dari ketinggian tempat adonan bakso itu sendiri. Nah, kita bisa mengatur tinggi dan rendahnya seperti itu. Nah, yang jelas kita harus memperhatikan jangan sampai yang eh, apa penahan dari karet penahan agar tidak bocor ini tersentuh seperti itu, nanti akan ikut termakan pada saat mesinnya beroperasi seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan juga yaitu yang karet seal ya, karet seal yang ada di tengah-tengah antara besi dan eh, wadah adonan seperti itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai misalkan salah satu dari baut yang penahan tempat adonan ini miring seperti itu, nanti akan tergesek salah satunya seperti itu. Nah, ini lalu sekiranya sudah tepat,
sangat presisi, maka langsung kita kunci aja bautnya agar tidak bergerak nanti pada saat digunakan. Nah, langsung kita cek kalau misalkan besi tengah itu lancar, maka sepertinya tidak ada kendala seperti itu. Tidak ada kendala yang berarti nantinya pada saat mesin dioperasikan. Nah, itu ada baut pengunci dari mata pisau itu sendiri ya. Nah, itu kita pasang dengan cukup kuat seperti itu agar tidak lepas pada saat pengoperasian dari mesin ini sendiri. Nah, mata pisaunya ini terdiri dari 4 mata pisau yang lumayan tajam, sehingga kita dalam penggunaannya harus sangat berhati-hati. Nah, kalau yang ini yaitu alat untuk mengaduk dan mengatur pada saat adonan saat dibuat seperti itu. Karena alat inilah nantinya untuk mengatur naik turunnya adonan sehingga bisa tercampur dengan rata. Dan ini penutupnya agar adonan tidak tidak kemana-mana ya saat digunakan nantinya. Dan itu ada juga keran untuk pembuangan ke batu es nantinya. Oh ya, satu lagi, di luar dari tempat adonan tersebut ada tempat ruangan itu untuk diisi es batu atau air es. Untuk apa seperti itu pertanyaannya ya. Nah, itu digunakan untuk mendinginkan alat dan nantinya mendinginkan adonan, karena pada saat mesin ini berputar, maka adanya pergesekan antara steel dan besi tengah yang akan menimbulkan panas. Nah, dengan adanya gesekan tersebutlah nantinya berperannya batu es dan air es yang ada di samping dari ruang adonan tersebut. Nah, agar nantinya rantai dingin yang membuat adonan tetap kenyal tetap terjaga gitu. Kalau kita tidak menggunakan tidak menggunakan air es, maka akan menimbulkan panas dan menyebabkan adonan menjadi rusak atau proteinnya menjadi rusak karena akibat adanya panas yang dibuat oleh gesekan mesin itu sendiri. Nah, akibatnya adonan bisa menjadi pecah dan tidak bisa digunakan untuk seperti tidak kenyal lagi, menjadi adonannya menjadi empuk seperti itu. Nah, kalau di Getra ini dia ada seal yang paling bawah ya. Seal yang paling bawah ini digunakan atau berfungsi untuk menahan adonan atau air yang ada di tempat wadah dari adonan menetes ke bawah dan tidak jatuh ke bawah seperti itu. Nah, kalau di bawah ini ditakutkan kalau tidak menggunakan steel karet seperti itu, air langsung jatuh ke bawah gitu, mengakibatkan konslet pada saat digunakan. Nah, ini kita diperjelas lagi, kita urutkan lagi
komponen-komponen yang ada di dalam mesin dari Getra ini sendiri ya. Nah itu tadi lebih jelasnya, lebih detailnya seperti itu gambarannya. Antara baut yang kita gunakan itu ada lubang ya nanti untuk mengunci dari pisau itu sendiri. Nah itu proses pemasangannya itu. Nah ini keran air yang kita gunakan untuk mengisi air es batu dan untuk pembuangan air yang tidak digunakan lagi seperti itu. Nah, untuk colokan listriknya ini sendiri itu tidak ada stop kontak, jadi langsung kita cabut saja ke colokan listrik seperti itu. Dan mungkin ya dari perusahaannya dibuat seperti itu karena biar lebih pasti seperti itu. Memang ketika dicabut memang langsung terputus dengan aliran listrik seperti itu, karena memang sangat berbahaya jika mata pisau itu berputar ketika ada benda atau tangan kita yang masuk ke dalam situ seperti itu. Sangat berbahaya. Mungkin itu jadi pertimbangan tidak dibuat stop kontak seperti itu, jadi langsung dicabut saja. Nah itu gambarannya dari seal yang ada paling bawah, seal karet yang paling bawah seperti itu ya, dia sangat menempel sekali dengan besi tengah, jadi air tidak bisa masuk ke dalam mesin penggerak seperti itu. Keluar rapat sekali karet sealnya. Kemarin saya pernah sealnya itu agak naik dan menempel ke wadah adonan ya, ke wadah sini menempel seal ini. Ternyata dia bergesekan ketika mesin penggerak digerakkan seperti itu, dan bau karet yang ya seperti hangus seperti itu. Ternyata sealnya itu terlalu tinggi dan saya turunkan lagi, dan ya standarnya seperti itu ya. Jadi karet seal paling bawah itu tidak menyentuh wadah adonan yang di atas seperti itu. Ini mesin penggeraknya buatan dari Cina ya, bahasa Cina semua. Mungkin ya itu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kita selalu optimal dalam berkarya dan berbagi tentang pengetahuan di berbagai bidang seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.